Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Imam Faizin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam A, serta teman-teman kelas ilmu kalam A. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang aliran Murji'ah dan pemikirannya. Baik, langsung saja sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 ilmu kalam A dengan anggota kelompok Siti Rofiatul Latifah dengan NIM 2617004, Muhammad Ainur Rizki dengan NIM 261748, kemudian Siti Ulwiyatus Sa'adah dengan NIM 261811, kemudian saya sendiri Muhammad Al-Farisi dengan NIM 261835. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu membahas tentang sejarah munculnya aliran Murji'ah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah sejarah munculnya aliran Murji'ah. Nama Murji'ah diambil dari kata irja' atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata arji'ah mengandung arti pemberi pengharapan, yaitu kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, arji'ah berarti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang-orang yang mengemudikan amal dari iman. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seorang yang bersengketa, yaitu Ali dan Muawiyah. Ada beberapa teori yang mengemukakan asal-usul adanya aliran Murji'ah. Selanjutnya, teori yang mengemukakan asal-usul adanya aliran Murji'ah. Yang pertama mengatakan bahwa gagasan irja' atau arja dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadinya pertikaian politik, dan juga bertujuan untuk menghindari sektarianisme. Diperkirakan Murji'ah ini muncul bersamaan dengan munculnya kaum Khawarij. Teori lain mengatakan bahwa gagasan irja' yang merupakan basis doktrin Murji'ah muncul pertama kali sebagai gerakan politik yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, Ali Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah, sekitar tahun 695 sebelum Masehi. Yang selanjutnya, aliran Murji'ah ini ada dua kelompok. Yang pertama kelompok moderat, yang kedua kelompok ekstrim. Kelompok moderat ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Ia mendapat hukuman dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Kemungkinan Tuhan akan memberi ampunan terhadap dosanya. Oleh sebab itu, kelompok ini meyakini bahwa orang tersebut tidak akan masuk neraka selamanya, dan orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin.
Yang kedua, kelompok ekstrim. Berpendapat orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran menjadi kafir. Iman dan kufur berada di hati. Iman adalah mengetahui Tuhan dan kafir adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pemahaman mereka, sembahyang tidaklah ibadah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, yakni mengetahui Tuhan. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan di poin B ya, doktrin-doktrin dalam aliran Murji'ah. Di mana aliran Murji'ah sendiri itu berdasarkan atau bersumber dari gagasan baik dari segi politik maupun teologis, dimana kalau secara segi politiknya itu kaum Murji'ah itu dikenal dengan kelompok bungkam karena karena diam ya, seringnya diam. Terus kalau di bidang teologi itu karena teologi sendiri kan merujuknya ke ketuhanan ya, menggagas kepercayaan kepada Tuhan. Nah, jadi di sini sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar dan ringan. Dan di mana doktrin teologi Murji'ah menurut Harun Nasution itu menyebutkan 4 ajaran pokok, di mana di situ sudah ada poin-poinnya ya. Yang pertama yaitu menunda hukuman Ali, Muawiyah, Amir bin As, dan Abu Musa al-Arsy yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Terus poin yang B, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Nah, di sini kaum Murji'ah sendiri itu ketika orang mukmin melakukan dosa besar itu menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Terus yang ke poin C, yaitu meletakkan kepentingan iman daripada amal, karena menurut aliran kaum Murji'ah iman itu lebih penting daripada amal. Terus yang D, yaitu memperbaiki pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Ya, selanjutnya yaitu menurut Abu al-Ala al-Maududi, di sini menyebutkan ada 2 doktrin pokok ajaran Murji'ah, yaitu iman dan dasar keselamatan. Yang pertama ya, iman adalah kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya saja. Di sini adapun amal atau perbuatan tidak merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Contohnya ya, di sini ketika seseorang meninggalkan perbuatan yang difardukan dan melakukan dosa besar, itu masih dianggap mukmin. Terus yang kedua yaitu dasar keselamatan. Di sini dasar keselamatan adalah iman semata, di mana selama masih ada iman di hati, setiap maksiat tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun gangguan atas seseorang. Itu untuk dapat untuk dapat pengampunan dari Allah, manusia itu hanya cukup dengan menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid seperti itu. Selanjutnya, sekte-sekte dalam aliran Murji'ah, yaitu ada 14 sekte menurut Al-Asy'ari dan Al-Sarastani. Yang pertama, Jahmiyah. Mereka adalah pengikut Jahm bin Safwan. Pemikiran-pemikirannya adalah tentang iman kepada Tuhan, perbuatan manusia, ilmu Tuhan adalah baharu, dan Al-Quran adalah makhluk baharu. 2. Silihiyah. Mereka adalah pengikut Abu Husain al-Salihi. Pemikiran-pemikirannya yaitu ada 2. A. Iman adalah makrifat pada Tuhan saja, karena di alam hanya ada satu pencipta saja, sedangkan kekufuran adalah ketidaktahuan Tuhan. B. Sholat, zakat, puasa, haji hanya merupakan ketaatan dan bukanlah ibadah kepada Tuhan. 3. Yunusiyah. Mereka ada 6. Ubaidiyah. Mereka adalah pengikut Ubaid al-Mu'taib. Mereka mengatakan bahwa selain syirik, tidak mustahil semua dosa diampuni. Bila ada seseorang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid,
pada Tuhan, maka dosa dan kejahatan yang diperbuat semasa hidupnya tidak akan membahayakannya. 7. Karamiah, mereka pengikut Muhammad bin Karam. Pemikiran-pemikirannya yaitu ada 2. A. Iman adalah pengakuan dan pembenaran dengan lisan dan bukan dengan hati. Baghdadi menjelaskan bahwa siapa saja yang sudah melakukan pengakuan dengan 2 kalimat syahadat, ia seorang mukmin yang benar. Mereka mengingkari makrifat hati tanpa mengakui lisan sebagai iman. B. Dalam hal fikih, Ibnu Karam mempunyai pendapat yang berbeda dengan golongan lainnya. Sholat bagi seorang mukmin cukup dilakukan dengan 2 kali takbir, tanpa harus rukuk, sujud, duduk, syahadat, dan salam. Sholat boleh dilakukan dengan baju, tempat, dan badan najis. Bersuci dari hadas adalah wajib, tapi najis tidak perlu diperhatikan. 8. Hasaniyah, mereka pengikut Hasan al-Kufi. Mereka berpendapat bahwa iman adalah makrifat pada Tuhan, Rasulnya, pengakuan pada apa yang diturunkan Tuhan, apa yang dibawa Rasul secara global, tak terperinci. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. 9. Marisiyah, mereka adalah pengikut Bisri al-Marisi. Mereka Murji'ah Baghdad. Sama dengan sekte Tumaniyah, mereka mengatakan bahwa iman ialah pembenaran dalam hati dan lisan sekaligus. Seperti kata Ibnu Rawandi bahwa kekufuran adalah pendustaan dan kekufuran adalah pengingkaran. 10. Hailaniyah, mereka adalah pengikut Hailan al-Damaski. Menurutnya iman ialah makrifat kedua pada Tuhan, cinta, tunduk, pengakuan pada apa saja yang dibawa Rasul dan apa yang datang dari Tuhan. 11. Yunusiyah dan Samariyah, mereka adalah pengikut Yunus dan Abi Sam. Menurutnya iman adalah makrifat pada Tuhan, tunduk dan cinta padanya dalam hati, dan juga mengakui bahwa Ia Esa, tiada yang menyamainya. 12. Najariyah, mereka adalah pengikut Usain bin Muhammad al-Najjar. Mereka berpendapat bahwa iman adalah makrifat pada akan Tuhan, para Rasulnya, kewajiban dan yang diperintahkan, tunduk dan taat kepadanya, mengakuinya dengan lisan. 13. Sahabiyah, mereka adalah pengikut Muhammad bin Sabib. Mereka mengatakan bahwa iman adalah pengakuan pada Tuhan, makrifat bahwa Ia Esa, tidak ada yang menyamainya, pengakuan dan makrifat pada para nabi dan rasulnya, dan pada apa yang dibawa dari Tuhan. 14. Hanafiyah, mereka adalah Abu Hanifah dan teman-temannya. Menurutnya iman adalah pembenaran atau makrifat dan pengakuan kepada Tuhan dan Rasulnya. Perkenalkan, saya Siti Ulwiyatul Saada, NIM 2618011. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh dalam aliran Murji'ah. Adapun pemimpin dari kaum Murji'ah adalah sebagai berikut. Di antaranya 1. Hasan bin Bilal al-Muzni, 2. Abu Salat as-Saman, 3. Thauban, dan 4. Dihar bin Umar. Selain itu, pada slide selanjutnya, selain itu ada tokoh-tokoh faham Murji'ah. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, 2. Abu Hanifah, 3. Abu Yusuf dan beberapa ahli hadis lainnya, 4. Jahm bin Sufyan dari golongan Al-Jahmiyah, 5. Abu Musa as-Solahi dari golongan as-Solihiyah. Kemudian 6. Yunus as-Samari dari golongan Al-Yunusiyah, 7. Abu Samar dan Yunus dari golongan as-Samriyah, 8. Abu Syauban dari golongan as-Syaubaniyah, 9. Abu Marwan al-Ghailan bin Marwan ad-Dimashqi dari golongan al-Ghailaniyah, 10. Al-Husain bin Muhammad an-Najjar dari golongan an-Najjariyah.
Kemudian 11, Abu Haifah An-Nu'man dari golongan Al-Hanafiyah. 12, Muhammad bin Syabib dari golongan Asyabibiyah. 13, Mu'ad At-Taumi dari golongan Al-Mu'adiyah. 14, Basar Al-Murisi dari golongan Al-Murisiyah. Serta yang terakhir yaitu Muhammad bin Karam As-Sijistani dari golongan Al-Kalamiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab yang akan kita laksanakan melalui platform WA Group. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.